Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang materi tes kesiapan belajar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Aminullah, lalu rekan saya Siti Aisyah dan juga Ersya Jun Fortuna. Oke, ke materi yang pertama, yaitu dari definisi kesiapan belajar. Menurut Slameto, kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Menurut Thorndike, sebagaimana yang dikutip oleh Slameto, mengartikan kesiapan adalah prasyarat untuk belajar berikutnya. Berbeda dengan Hamalik yang mengartikan kesiapan adalah keadaan kapasitas yang ada pada diri siswa dalam hubungan dengan tujuan pengajaran tertentu. Lalu lanjut ada definisi tes kesiapan belajar. Secara harfiah, kata tes berasal dari bahasa Prancis kuno, testum, dengan arti piring untuk menyisikan logam-logam mulia. Maksudnya dengan menggunakan alat berupa piring itu akan dapat diperoleh jenis-jenis logam mulia yang nilainya sangat tinggi. Dalam bahasa Inggris ditulis dengan tes, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan tes, ujian atau percobaan. Lalu ada yang kedua, tes kesiapan belajar merupakan suatu rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki peserta didik dan kematangan perkembangan pada saat ini. Tes kesiapan belajar dapat membantu orang tua untuk mengetahui berbagai aspek perkembangan pada diri peserta didik, terutama yang dibutuhkan untuk menunjang proses belajar di kelas. Aspek yang dapat diketahui adalah kemampuan dasar, keterampilan, dan kematangan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ada jenis tes kesiapan belajar. Jenis tes kesiapan belajar dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada tes kemampuan afektif. Tes kemampuan afektif merupakan jenis tes prestasi belajar yang diarahkan untuk mengetahui tingkat penguasaan aspek afektif pada siswa. Aspek afektif adalah aspek yang berkaitan dengan sikap dan nilai-nilai positif yang dimiliki siswa. Dalam hal ini, kita mencoba untuk mengukur tingkat perubahan sikap dan nilai-nilai positif yang dimiliki siswa dari sebelum belajar dan setelah selesai belajar. Dan bagian yang kedua, ada tes kemampuan kognitif. Tes kemampuan kognitif merupakan jenis tes kesiapan belajar yang terkait aspek kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan memahami, menghafal, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Yang ketiga terakhir adalah tes kemampuan psikomotor. Tes kemampuan psikomotor adalah terkait dengan keterampilan yang didapatkan siswa dari proses pendidikan dan pembelajarannya. Dengan mengetahui tingkat kemampuan ini, maka kita dapat menentukan tingkat kemampuan siswa untuk bekerja, melakukan kegiatan kerja yang optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan belajar. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesiapan belajar siswa. Di bawah ini yang dikemukakan faktor-faktor kesiapan belajar dari beberapa pendapat sebagai berikut. Yang pertama ada menurut Darsono tahun 2000. Faktor kesiapan yang meliputi yang pertama ini ada kondisi fisik yang tidak kondusif, misalnya sakit, pasti akan mempengaruhi faktor-faktor lain yang dibutuhkan untuk belajar. Yang kedua ada kondisi psikologis yang kurang baik, misalnya gelisah, tertekan. Itu merupakan kondisi awal yang tidak menguntungkan bagi kelancaran belajar. Kemudian faktor yang kedua menurut Slameto tahun 2003
kondisi kesiapan yang mencakup 3 aspek, yang diantaranya yang pertama ada kondisi fisik, mental, dan emosional. Yang kedua, ada kebutuhan-kebutuhan, motif, dan tujuan. Dan yang ketiga, ada keterampilan, pengetahuan, dan pengertian yang lain yang telah dipelajari. Kegunaan hasil tes kesiapan belajar bagi individu atau siswa dan guru BK. Yang pertama, agar individu dapat mengembangkan kesadaran diri, berpikir positif, memiliki kemandirian, dan mempunyai kemampuan untuk memiliki segala sesuatu tujuan yang diinginkan. Menurut Anthony tahun 1992. Yang kedua, sebagai tolak ukur sejauh mana kesiapan belajar siswa dalam suatu program pelajaran dan sampai sejauh mana kemampuan siswa tersebut dalam maju ke arah tujuan yang harus dicapainya. Menurut Surya Brata tahun 1984. Dan yang terakhir, hasil tes diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam memberikan bantuan kepada siswa yang mempunyai masalah dengan kesiapan psikologis dalam menghadapi proses pembelajaran. Menurut Prayitno tahun 1989. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.